Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Fauzia dengan NIM 23101444 dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran kelas 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Psikologi Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan. Definisi tugas perkembangan menurut Huppigross mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu, dan jika berhasil maka akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, jika tugas-tugas tersebut tidak dilalui dengan baik, maka akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya. Perkembangan juga adalah berbagai ciri perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki setiap anak pada setiap masa dalam periode tertentu. Dan tugas perkembangan difokuskan pada upaya peningkatan sikap dan perilaku peserta didik, serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku sesuai fasenya. Selanjutnya ada sumber-sumber tugas perkembangan. Jadi, tugas perkembangan berasal dari 3 jenis sumber, dan sumber-sumber itu adalah yang pertama, tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik. Misalnya kesiapan fisik balita yang membuatnya siap mulai belajar berjalan dan berbicara. Dengan keterampilan itu diperlukan untuk tahapan perkembangan berikutnya. Dari kematangan pribadi. Ini berkaitan dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Misalnya, anak usia sekolah dasar mulai muncul kesadaran akan perbedaan kelompok sosial dan ras. Maka di usia ini ada tugas perkembangan untuk bisa menyikapi dengan tepat dalam hal perbedaan. Juga etika beranjak remaja yang muncul tentang harapan karir, sehingga muncul tugas perkembangan untuk memulai mempelajari pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan kerja. Dan yang ketiga, jenis perkembangan. Dan yang ketiga yaitu berasal dari tuntutan masyarakat. Contoh, pada usia SD, anak diharapkan sudah bisa baca tulis. Di usia dewasa, seseorang individu dituntut untuk melakukan tanggung jawab sebagai warga di kemasyarakatan, dan seperti harus membayar pajak dan memiliki pekerjaan. Selanjutnya ada tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak TK atau SD. Rata-rata anak di Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah berumur 6 tahun dan selesai pada umur 12 tahun. Anak-anak usia ini masih sering suka bermain, sering bergerak, dan senang bekerja dalam berkelompok, dan senang juga merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Nah, menurut Happigross, tugas-tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup yang sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif dan kritis. Dan yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai lainnya. Dan yang terakhir adalah mencapai kemandirian pribadi. Selanjutnya, tugas perkembangan masa didik usia masa remaja. Dilihat dari tahapan yang disetujui oleh para ahli, usia SMP mulai memasuki tahap pubertas. Adapun tugas perkembangannya adalah yang pertama terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan badan. Yang kedua, mulai tumbuh atau timbul ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga, kecenderungan sikap bimbang antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua.
Yang keempat, senang membandingkan kaedah-kaedah nilai atau nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima, mulai mempertanyakan secara tidak yakin akan keberadaan dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang keenam, reaksi dan ekspresi masih labil. Selanjutnya ada tugas perkembangan peserta didik masa remaja akhir atau SMA dan SMK. Yang pertama, memiliki sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang ketiga, memiliki peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang keempat, menerima keadaan diri dan menggunakannya secara efektif. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang lain. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keenam, mencapai kemandirian perilaku ekonomis. Yang ketujuh, memiliki pilihan dan persiapan untuk suatu pekerjaan. Yang kedelapan, memiliki persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Yang kesembilan, memiliki keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan sebagai anggota masyarakat yang baik. Yang kesepuluh, memiliki perilaku sosial yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memiliki seperangkat nilai dan sistem etis sebagai pedoman berperilaku. Guru berkewajiban melakukan tindakan antara lain yang pertama, menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas. Kedua, berusaha menyadari dan menerima keterbatasannya sendiri. Yang ketiga, mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, mengorganisasi dan mempermudah serta memperluas sumber-sumber belajar. Yang kelima, menjawab ekspresi kelompok kelas dengan menerima kepuasan intelektual dan emosional siswa. Yang keenam, memandang dirinya sebagai sumber yang fleksibel dan dimanfaatkan oleh kelompok. Yang ketujuh, bertindak sebagai peserta anggota kelompok dan memberikan pendapatnya sebagai individu. Dan yang terakhir, tetap berhati-hati terhadap pernyataan yang dalam dan kuat. Ada 4 komponen utama pembelajaran aktif yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang pertama, pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Nah, berikut hubungan keempat komponen tersebut, yaitu yang pertama, pengalaman. Teori experiential learning Kolb telah mampu menjelaskan konsep dasar mengenai perilaku belajar manusia. Pemahaman ini dapat membantu peserta didik atau orang lain dalam belajar. Menurut David Kolb, belajar adalah proses penciptaan pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Pengetahuan adalah hasil kombinasi menyerap pengalaman dan transformasinya. Dengan kata lain, pengetahuan adalah hasil dari akumulasi proses pengalaman langsung dengan pemahaman peserta didik. Konsep ini dapat diterapkan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan penyelidikan, dan melakukan wawancara. Bentuk kegiatan seperti ini akan membentuk peserta didik banyak belajar melalui pengalaman dengan mengaktifkan seluruh panca indera. Yang kedua, yaitu komunikasi. Makna yang diperoleh melalui pengalaman dikomunikasikan kepada orang lain sehingga terbuka untuk mendapatkan tanggapan. Komunikasi dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya konsolidasi pikiran. Komunikasi dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya konsolidasi pikiran, munculnya gagasan yang lebih baik, dan memancing gagasan orang lain. Selain itu, melalui komunikasi, guru dapat mengetahui bangunan makna pada peserta didik. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan berupa tindakan mengemukakan pendapat, presentasi, laporan, ataupun ungkapan gagasan. Yang ketiga, yaitu interaksi. Interaksi dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam membangun kompetensi dan mengoreksi persepsi atau makna yang keliru. Dengan demikian, makna yang terbangun semakin mantap dan kualitas pembelajaran meningkat. Interaksi dapat dilakukan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, lempar pertanyaan, dan belajar kelompok.
Dan yang terakhir ada refleksi. Refleksi atau perenungan dilakukan agar peserta didik menyadari kekurangan dan kelebihannya sehingga kompetensi yang dikuasai semakin baik. Refleksi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan memikirkan kembali apa yang telah diperbuat dan dipikirkan untuk perbaikan gagasan atau makna untuk menghindari kesalahan yang sama. Terdapat 7 hal yang harus diperhatikan dan diamalkan guru agar pembelajaran berhasil. Perhatikan peserta didik, yaitu yang pertama, kurangi metode ceramah. Yang kedua, libatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pahami perkembangan peserta didik. Yang keempat, perkaya bahan dari berbagai sumber yang menarik. Hubungi spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan. Lalu gunakan prosedur yang bervariasi dalam penilaian. Dan yang terakhir, kembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bekerja dengan kemampuan masing-masing pada tiap pembelajaran. Indikator guru sebagai fasilitator. Yang pertama, tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinan atau kurang terbuka. Yang kedua, dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya. Yang ketiga, mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif, kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. Yang keempat, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran. Yang kelima, dapat menerima umpan balik atau feedback, baik yang sifatnya positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya. Yang ketujuh, menghargai peserta didik. Yang ketujuh, menghargai prestasi peserta didik meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.